Dan punya aku nggak bisa ketebak karakternya kayak gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Aman, jangan sampai gigit aku. Ini deg-degan, bismillah. I'll never forget this day. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan The Silman Rider. Tapi topinya salah. Maskernya juga salah. Ini edisi lockdown di rumah corona. Tapi bukan berarti aku di rumah pakai masker, enggak. Ini cuma buat formalitas saja karena bikin video. Harusnya kan pakai maskerku yang tengkorak itu sama topi The Silman Rider. Tapi ini Kargi. Ini Ikatan Radiologi Kedokteran Gigi Indonesia. Oh, jadi tuh ini topinya mama aku, ibu aku. Ibu aku kan kayak dokter gigi spesialis radiologi. Yaudah kayak gitu, aku pakai topinya aja. So, kali ini tuh aku bakal ngebahas salah satu topik yang cukup asik buat aku sebenarnya. Nah, jadi di Indonesia itu sebenarnya ular cincin mas. Kalian tahu sendiri kan ular cincin mas. Aku kasih tahu fotonya di sini. Nah, ular cincin mas sendiri itu kan di Indonesia ada banyak tipenya ya. Jadi maksudnya bukan banyak tipenya gimana, tapi cincin mas di Indonesia itu kan ada yang warnanya hitam full, ada yang normal stripe-stripe-nya, ada yang stripe kuningnya setengah-setengah atau bahkan agak aneh stripe-nya gitu. Nah, di sini aku bakal jelasin secara tuntas asalnya dari mana, semuanya itu kayak gimana, karakternya kayak gimana, tipe racunnya kayak gimana, bahayanya kayak gimana. Bakal aku bahas tuntas di video ini. Jadi stay tune, jangan di skip. Nah, penyebaran cincin mas sendiri, ular cincin mas itu sebenarnya udah dari daerah Thailand sana sampai ke Indonesia, sampai ke Filipina. Cuman pasti kan biasanya beda daerah tuh juga beda motifnya atau beda warnanya harusnya gitu. Nah, di sini aku punya ketiganya. Jadi ada Boiga dendrophila dendrophila, Boiga dendrophila gemicingta, dan Boiga dendrophila melanota. Semuanya aku ada di sini dan semuanya udah aku siapin di sini. Jadi kita langsung lihat ular pertama. Tipikal karakter ular Boiga ya, banyak tingkahnya. Ini yang pertama, ini merupakan Boiga dendrophila yang berasal dari Jawa. Sebenarnya Boiga dendrophila sendiri tuh bisa penyebarnya sampai ke Bali, terus juga ada yang ke Nusa Tenggara juga ada. Tapi kalau di Sumatera itu pasti udah bukan dendrophila lagi, udah biasanya beda. Dan di Sulawesi juga beda. Untuk di Kalimantan kurang tahu ya, mungkin di Kalimantan masuknya melanota juga bisa, atau mungkin masuknya dendrophila ini, atau mungkin juga bisa dendrophila gemicingta, kita nggak tahu. Belum ada kabar selanjutnya sebenarnya. Jadi aku kayak kurang sumber untuk yang di daerah Kalimantan. Mungkin dari kalian dari daerah Kalimantan, ular cincin mas di sana tuh ular cincin mas apa ya? Tinggal komen nanti di bawah kayak gimana. Nah, ini kita bahas secara garis besarnya dulu ular cincin mas. Ular cincin mas itu sebenarnya punya tipe racun denmotoxin. Nah, racunnya di mana? Bahkan giginya nggak ada di depan. Nah, racunnya mereka itu tersimpan di rear fang, di taring belakangnya. Ini ularnya kayaknya marah. Di taring belakangnya gitu. Nah, itu denmotoxin itu sebenarnya neurotoksin yang spesifik untuk membunuh burung dan reptil-reptil lain gitu. Dan kurang efektif untuk membunuh manusia sebenarnya dari denmotoxin sendiri. Nah, untuk kadar racun dari cincin mas sebenarnya cukup bisa dibilang berbeda-beda tergantung tadi subspesiesnya. Untuk yang ini cincin mas ini dendrophila ini setahu aku itu kadar denmotoxinnya tuh nggak setinggi dari yang melanota ataupun yang dari gemicingta, tapi entah, yang pasti jelasnya dia lebih rendah daripada yang melanota gitu. Kalau gemicingta sebenarnya aku kurang yakin sih, tapi ya adalah anggap aja seperti itu. Jangan sampai kalian kalau misalnya suatu saat
tergigit oleh ular ini dan sampai dikunyah sama taring di belakangnya itu karena dia real fang, karena taringnya di belakang dan pasti racunnya di belakang. Biasanya efek pada manusia itu, pada mamalia itu kurang efektif biasanya, tetapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian punya reaksi alergi terhadap tipe racun dari ini ular cincin mas ini, dermatoxin ini. Nah, bisa kalian lihat sendiri, ini ular cincin masnya dari Jawa itu motifnya garis-garis kuningnya tuh utuh ya, dari bawah mana yang kepalanya, akal ya. Dari bawah sini sampai atas ini gitu loh, nih kelihatan kan? Nah dari sampingnya juga tuh kayak gini dari atasnya nih nyambung istilahnya, meskipun dia nggak rapi banget tapi nyambung gitu. Nah untuk makanannya apa bang? Ular ini sesuai dengan aku bilang tadi, dermatoxin tuh lebih efektif ke reptil lain atau ke burung lain. Pasti mereka juga makannya yaitu burung-burung terus reptil lain kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan mereka juga makan ular lain ataupun misalnya tikus-tikusan juga nggak menutup kemungkinan, karena pada dasarnya ular ini adalah ular arboreal, artinya ular-ular pohon gitu. Meskipun biasanya juga mereka kadang-kadang di bawah, nggak selalu nangkring setiap saat seperti itu. Meskipun mereka namanya kalau di bahasa Inggrisnya mangrove snakes, tapi nggak selalu juga ditemukan di daerah hutan mangrove, bisa juga di hutan-hutan biasa gitu, dataran rendah itu bisa ditemukan juga gitu. Yuk kita lanjut bahas ke Boiga dendrophila yang lainnya. Nah, untuk yang kedua kita bakal bahas Boiga dendrophila gemicincta. Nah, untuk Boiga dendrophila gemicincta ini tuh merupakan subspesies yang paling unik dari Boiga dendrophila sendiri. Kenapa? Karena waktu kecil Boiga dendrophila gemicincta itu pada kecilnya mereka mempunyai warna stripe yang lebih intens, lebih jaraknya berdekatan, dan itu akan memudar seiring berjalannya waktu, seiring mereka bertumbuh besar. Nah, pada waktu babynya yang seperti itu, aku tunjukin fotonya di sini. Lihat kan? Kalau udah remaja sampai dewasa, dia bakal menghitam full di sini. Meskipun ada bekasnya tuh, kelihatan kan? Bekasnya. Jadi hitamnya belum full hilang karena ini belum dewasa sebenarnya. Oh iya, aku lupa bahas tadi sebenarnya. Di Boiga dendrophila gemicincta dengan Boiga dendrophila itu panjang maksimalnya mereka bisa sampai 1,5 meter. Meskipun ada yang jumbo banget sampai 2 meter ada, tapi rekor terbesarnya dipegang oleh Boiga dendrophila adalah dari melanota. Nanti aku bakal bahas melanotanya sendiri spesial. Nah, untuk Boiga dendrophila gemicincta ini seharusnya racunnya sama dengan Boiga dendrophila. Karena ular ini tuh juga makanannya juga pasti sama, tetapi beda daerah. Ular ini lebih ditemukan di Sulawesi dan Filipina. Seperti itu. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan. Tuh, hitam dia. Hitam gini, hitam banget. Semakin besar dia bakal lebih hitam lagi gitu, dan bakal lebih besar gitu. Ini masih remaja. Dan intinya satu, jangan sampai kegigit, jangan sampai dikunyah sama spesies ini, karena mereka bakal injek venomnya tuh ketika mereka gigit dan dikunyah sampai taring belakangnya masuk, sampai ya venomnya masuk gitu. Jadi seperti itu. Ular ini kayaknya bahasnya singkat aja deh ya, sama kayak tadi. Kita geser ke melanota kali ini. Nah, untuk yang terakhir ini aku agak deg-degan, agak was-was karena Boiga dendrophila melanota merupakan ular Boiga dendrophila yang paling berbahaya. Dan punya aku nggak bisa ketebak karakternya kayak gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Aman, jangan sampai gigit aku. Ini deg-degan. Bismillah. Ular ini sebenarnya karakternya tuh kayak moody gitu, nggak bisa ketebak kayak gimana. Dan kalian bisa lihat sendiri, besar kan, besar banget. Punya aku ini udah longkip sekitar 3 tahunan. Bismillah. Oh, berdek coy. aduh, bismillah. Berdek, sumpah berdek parah. Dan bisa lihat di sini motif di badannya tuh kan kayak terputus dari bagian atasnya tuh, kayak terputus kayak setengah-setengah gitu, nggak full. Nih, sorry, agak berdek parah. Ayo Ratu, bekerja sama denganku. Alhamdulillah, udah tenang dia.
Nah di sini ini merupakan ratu, jadi aku kasih nama dia ratu karena dia betina. Boyga Dendrophila melanotaku yang betina yang sangat gede, gede parah. Dan buat kalian, waduh intinya jangan sampai kegigit sama Dendrophila melanota ini karena samping gedenya badannya dia, giginya besar dan juga denmotoxin yang dimiliki ini pasti juga kapasitasnya lebih banyak dan lebih berbahaya gitu. Dan untuk karakternya memang melanota tuh paling nggak bisa ditebak sama sekali dan paling biasanya orang sebutnya tuh kayak warbot atraksi karena dia besar dan gampang marah gitu. Nih kalian bisa lihat sendiri badannya berisi banget, gede. Untuk makanannya kan udah apa namanya, aku kasih tahu makanannya. Untuk melanota ini dia juga makan ular lain sebenarnya, nggak cuma kayak burung, kadal-kadalan atau tikus gitu. Dia juga makan ular lain kalau memang itu di alamnya memungkinkan. Kalau di sini pernah bang makan ular lain? Pernah, dan itu nggak sengaja makan pejantannya dia. Jadi waktu dikawinin malah jantannya dimakan sama si ratu ini. Gila, gede banget kan? Ya kayak gitu. Pokoknya intinya jangan, kalau misalnya kalian punya Dendrophila melanota, udahlah jangan terlalu banyak dipegang-pegang karena emang karakternya juga agak bahaya, agak sinting gitu. Terus juga aku kasih sedikit tips buat kalian untuk memelihara Boyga Dendrophila karena kebanyakan orang-orang yang belum berpengalaman di Boyga Dendrophila pasti bilang, kok susah ya makannya, apa kayak nggak mau makan, kayak mau gak makan gitu ya Boyga Dendrophila itu. Sebenarnya gampang sih coy, gampang buat dia bikin dia makan lagi tuh gampang. Caranya gimana? Yaitu setup kandangnya harus bener. Jadi di samping kalian perhatikan suhu dan kelembapannya, tangkringan atau batang kayu itu pastikan batang kayunya itu kayak panjang gitu, panjang dan nggak terlalu lebar, nggak masalah. Yang penting panjang, kayak tangkringannya kayak model-model buat Green Tree Python atau GTP biasanya kan kayak ya udah memanjang banget gitu, seperti itu. Terus juga kalau bisa kasih kalian tanaman-tanaman, kalau misalnya kalian malas pakai tanaman asli, kalian bisa pakai tanaman palsu kayak di kandang aku di belakang situ. Kayak gitu. Terus juga sediakan water dish atau tempat minum yang pasti buat dia, dan kalau perlu dijemur. Tapi aku nggak pernah ngejemur barang-barang Venom aku ya. Ini termasuk Venom tapi masih bisa dihandle, masih masuk kelas colubrid, jadi insya Allah aman. Kira seperti itu. Ini ngedek coy, sumpah, lihat badannya gede parah. Nih, dulu ini tuh rabing ujung-ujung hidungnya, sebenarnya kalian bisa lihat nggak? Bisa ada bekas ini. Tuh, itu waktu penyembuhannya lama banget, 3 tahun baru bisa mulus lagi. Jadi kalau misalnya kalian punya ular cincin mas, jangan disia-siain sampai dia dorong-dorong tutup kandang atau kayak gimana sampai rabing, sampai ujung mulut dan hidungnya tuh kayak luka gitu, jangan sampai. Jadi diaman-aman lah hitungannya ya, kayak gitu. Yaudah, sampai segini dulu. Kalau misalnya kalian suka sama videoku, kalian bisa pencet tombol like. Kalau kalian suka banget sama videoku, kalian bisa subscribe channelnya The Siluman Rider. Wow. Ya udah, kalau misalnya ada pertanyaan, tinggal komen di bawah, pasti aku jawab. Terus juga bisa share ke teman-temannya kalau misalnya video ini bermanfaat. Sampai segitu dulu, The Siluman Rider sign out. Duh, derdek. Tadi dipegang kan anteng, udah galak lagi nih. Lihat. Hei. Tuh, udah mangap tadi dia sebenarnya. Kok nggak mangap ya? Hei. Ya anjir, bercanda doang dia mau gigit aku tadi. Dadah.